Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani Besapa, NIM 201010211134. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan Apgar. Ada 5, yaitu yang pertama pemeriksaan kulit. Nah, jika warna kulit pada bayi merah semua, maka nilainya adalah 2. Jadi kita memperhatikan kulit pada bayi. Kalau semisal merah semua berarti nilainya adalah 2. Jika warna kulit di bagian depan merah, sedangkan di ujung ekstremitas atas tangan biru sama ujung ekstremitas bawah kaki nilainya adalah 1. Yang berikut, seluruh tubuh bayi masih pucat atau biru, nilainya adalah 0. Jadi kita memperhatikan semisal kita melihat seluruh tubuh bayi itu pucat, berarti nilainya adalah 0. Yang berikut adalah frekuensi jantung. Nah, normal jantungnya itu 120 sampai 160. Jadi dinilai skor 2. Jika denyut jantungnya 100, caranya tekan di umbilikal. Nah, di bagian plasentanya ini. Jadi kita menekan di sini untuk mengetahui frekuensi jantung bayi baru lahir. Bisa pakai menggunakan stetoskop neonatus. Yang berikut adalah refleks. Nah, jika bayi menangis kuat, berarti nilainya adalah nilainya adalah 2, Semisal bayinya menangis pelan atau merintis, berarti nilainya adalah 1. Yang berikut, tonus otot. Tangan dan kaki bayi gerakan aktif. Kita melihat gerakan tangan dan kaki bayi apakah aktif atau tidak. Kalau semisal aktif, nilainya adalah 2. Jika hanya gerakan sedikit, nilainya adalah 1. Yang berikut adalah usaha bernafas. Nah, jika bayi menangis, nilainya adalah 2. Karena tanda nafas yang bagus bayi menangis. Normal nafas pada bayi biasanya itu 40-60 kali per menit. Pemeriksaan antropometri, yaitu yang pertama kita melakukan pengukuran berat badan. Kita mengukur berat badan bayi. Berat badan bayi sekitar 3,00 kg. Sedangkan panjang bayi ini 150 cm. Lalu lingkar kepala adalah 22 cm. Yang berikut lingkar dada. Lingkar dada 23 cm. Nah, yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala. Nah, kita melihat jumlah dan warna rambut, mengamati apakah warna rambutnya hitam ataupun coklat. Dan kita melihat nih jumlah rambutnya sedikit atau banyak. Nah, lalu yang berikut adalah lanugo. Kita lihat di dahi. Ini kita lihat anak-anak rambutnya. Lanugo merupakan tanda-tanda bayi preterm. Yang berikut adalah molase. Nah, molase ini adalah caput suksedanum. Itu caput suksedanum itu menghasilkan darah. Jadi capul suksedanum menghasilkan cairan. Lalu yang berikut adalah strabismus. Bisa dilihat
strabismus. Nah, strabismus ini kita bisa melihat di area mata. Nah, dilihat di bagian kelopak mata, apa simetris atau tidak. Jadi kita mengamati bagian matanya, apakah kelopak matanya ini simetris atau tidak. Nah, yang berikut adalah sensitif mata terhadap cahaya. Jadi pemeriksaan ini kita menggunakan senter, dimana kita menggunakan senter pada matanya atau pada kornea matanya, apakah ada kornea matanya gerak atau tidak, atau terdapat rangsangan atau tidak, seperti itu. Nah, yang berikut adalah pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga ini bisa kita gunakan dengan cara menggunakan bel itu kita lihat respon bayi. Jadi bel itu kita taruh di bagian telinganya dan kita melihat respon bayi, apakah bayi melakukan sesuatu seperti itu. Nah, yang berikut adalah pernafasan. Nah, pernafasan ini bisa kita lihat di wajah, dilihat di bagian hidung dan mulut. Jadi kita memperhatikan nih, kita memperhatikan mulut bayi sama hidung bayi, memperhatikan apakah dia menghela nafas seperti ini, itu atau tidak. Nah, yang berikut adalah hidung. Kita lihat ada lendir atau sekrot. Jadi kita memperhatikan hidung bayi ini, apakah ada lendir atau sekrot, seperti itu. Nah, yang berikut adalah lidah. Nah, kita mengamati lidah pada bayi ini, apakah ada jamur atau terdapat luka. Jadi kita memperhatikan lidah bayi, kita melihat, mengamati apakah ada jamur atau luka. Nah, yang berikut adalah mulut, cek refleks hisap. Jadi gimana caranya kita bisa mengetahui itu? Dengan caranya memasukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi dan melihat refleks hisap yang kuat. Jadi kita masukkan mulut ke dalam mulut bayi, masukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi dan melihat apakah dia refleks menghisap jari dengan kuat atau tidak. Nah, yang berikut adalah pigmen pada gusi. Jadi kita lihat apakah pucat, kita melihat gusinya apakah pucat atau kemerahan. Nah, yang berikutnya adalah leher. Leher atau leher atau torticollis. Nah, ini kita cek ada atau tidak leher ceknya. Kita cek leher atau torticollisnya ada atau tidak. Nah, yang berikut adalah pemeriksaan pada dada dan punggung. Nah, yang pertama adalah bentuk simetris. Jadi kita melihat di bagian dada, mengamati apakah simetris di bagian kiri dan kanan atau tidak, dan kita memperhatikan di bagian punggung juga apakah simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat juga dengan cara melihat pernafasannya seperti ini, apakah di bagian dada ini naiknya serentak atau tidak, apakah kirinya naik duluan atau kanannya naik duluan. Jadi kita melihat ini untuk mengetahui dada simetris atau tidaknya, seperti itu. Nah, yang berikut adalah kelenjar air susu. Jika keluar cairan itu normal. Nah, jadi kita melihat kelenjar air susunya, kita melihat apakah dia mengeluarkan cairan putih. Kalau semisal dia mengeluarkan cairan itu berarti normal. Yang berikut adalah fraktur klavikula. Nah, jadi kita melihat fraktur klavikulanya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah frekuensi jantung. Nah, kita pakai stetoskop untuk mengetahui frekuensi jantungnya. Jadi kita menggunakan stetoskop untuk mengetahui frekuensi jantung pada bayi. Nah, biasanya frekuensi jantung pada bayi itu normalnya sekitar 100 sampai 120, itu normal. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan punggung. Nah, bayi dimiringkan. Nah, ini kita miringkan bayi.
dan kita melihat apakah ada kelainan kognital atau tidak. Jadi kita memperhatikan di bagian punggung bayi apakah ada kelainan atau tidak, seperti itu. Yang berikut adalah daerah perut. Kita melihat bagian daerah perut ini, melihat buncit atau kembung. Kita melihat apakah bagian perut ini buncit ataukah kembung dengan cara perkusi. Lalu yang berikut adalah cek bising usus di daerah abdomen maksudnya, Jadi kita mengukur atau kita mengecek bising usus di daerah abdomen. Jadi kita mengecek nih apakah ada bising usus atau tidak. Nah, 1 menit itu 3 kali bising usus. Bisa cek hepar dan juga ginjal limpa di perut. Kalau semisal tidak teraba berarti normal. Yang berikut adalah pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, kita melihat bayi. Pada bayi ini kita melihat bayi bisa mengangkat tangan dan kakinya tidak. Jadi kita mengamati apakah bayi ini bisa mengangkat kaki dan tangannya ini bisa mengangkat sendiri atau tidak. Nah, kalau semisal dia bisa mengangkat berarti ekstremitasnya normal. Selanjutnya adalah cek jumlah jari. Nah, kita mengecek jumlah jari tangannya dari kiri kanan, kaki, bawah kiri kanan. Apakah 5 ataukah ada yang lebih 6, jadi kita mengecek seperti itu. Selanjutnya adalah lihat di bawah telapak kaki. Jadi kita lihat di bawah telapak kaki bayi. Kita lihat ada lipatan, berarti itu aretrem. Kalau tidak ada berarti pretrem. Jadi kita lihat lipatan. Nih, lipatan pada bayi apakah ada atau tidak. Nah, semisal ada berarti itu adalah pretrem. Semisal kalau kita lihat lipatan itu di bagian di telapak kaki itu ada berarti aretrem. Kalau semisal tidak ada lipatan itu berarti pretrem. Nah, yang berikut adalah pemeriksaan genitalia atau pemeriksaan alat kelamin pada bayi. Nah, ini kita melihat kelaminnya perempuan, genitalianya itu perempuan, dan kita melihat ininya, kelaminnya bersih atau tidak, atau ada keputihan. Jika ada berarti itu normal. Nah, lalu kita lihat labio mayorannya, menutup labio minor tidak. Jadi kita memperhatikan labio mayornya itu menutupi atau tidak. Kalau semisal menutupi berarti itu normal. Lalu kita melihat juga labio mayora menutupi labio minor. Itu tuh berarti tanda bayi aretrem. Jika terbuka, tanda bayi pretrem. Seperti itu. Dan kita lihat lubang vaginanya. Nah, ini kita lihat lubang vagina dan uretra menyatu atau tidak. Perhatikan. Ini lubang vagina sama uretranya ini menyatu atau tidak. Seperti itu. Dan yang berikut adalah memperhatikan atau pemeriksaan anus. Nah, ini kita lihat anus. Anusnya ini ada atau tidak. Jadi kita perhatikan anusnya ada atau tidak. Atau direnggangkan. Nah, observasi lakukan selama 1 kali 24 jam. BAB atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kulit. Nah, kita lihat lemak bayi mempunyai banyak lemak atau tidak. Lalu kalau misal kita lihat ada lemak, kita bisa membersihkan lemak di bagian tangan kaki itu, membersihkan dengan tisu atau kain lap bersih. Kita bisa membersihkan lemak itu dengan cara lap seperti ini. Yang berikut adalah telapak kaki. Jadi kita meraba telapak kaki bayi, apakah merespon atau tidak. Semisal kita kayak gini, melakukan seperti ini dan melihat apakah ada respon dari bayi atau tidak. Responnya itu jari-jari arah bawah ke atas. Jadi kan kita melakukan nih, kita kayak semisal menggelitik kaki dari arah bawah ke atas. Nah, kita melihat respon jari-jari itu ada atau tidak, seperti itu. Yang berikut adalah merangkak. Nah, merangkak ini bayi tengkurap. Nah, yang berikut adalah refleks
Nah, jadi kita melihat nih, kita melakukan sesuatu hal dan melihat apakah bayi terkejut atau tidak. Nah, kalau semisal bayi itu terkejut berarti normal. Lalu palmer. Nah, yang berikut itu palmer grab. Berarti memeriksa refleks menggenggam. Jadi kita menaruh tangan di telapak tangan bayi seperti ini. Dan semisal dia refleks menggenggam seperti ini, berarti itu tandanya normal. Nah, jadi kita taruh tangan seperti ini di genggaman di telapak tangan bayi, terus dia refleks menggenggam, berarti itu tandanya berarti normal pada bayi itu. Yang berikut adalah routing atau mencari. Nah, jadi kita contohnya seperti ini, kita menaruh tangan kita letakkan di dagu bayi. Apakah dia mencari? Kalau misal dia mencari, refleks untuk mencari, berarti itu normal. Lalu yang terakhir adalah refleks hisap. Nah, jadi kita masukkan tangan ke mulut bayi, tangan kelingking, kita masukkan ke dalam mulut bayi, apakah dia refleks menghisap secara kuat atau tidak. Kalau misal dia refleks untuk menghisap, berarti bayi itu normal. Sekian dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang salah atau sedikit kalimat-kalimat yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.